Kenapa sembahyang ini kada mau nyaman? Kenapa membaca Quran itu kada mau halawah, kada mau manis? Kenapa membaca salawat itu rasa kada nyaman? Itu sebabnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Para muhibbin, hadirin, hadirat rahimakumullah. Puji syukur yang setinggi-tingginya kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita taufik hidayah serta inayah sehingga pada malam ini kita dapat bertemu, berkumpul kembali di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam keharibaan junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga, para sahabat, zuriat dan orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau. Para muhibbin rahimakumullah, makna taubati, pengertian tobat. Wahia ay at-taubatu lugatan ar-ruju'u anisyai. Taubat itu menurut bahasa Arab, arti taubat itu kembali dari sesuatu. Kembali dari manapun disebut dalam bahasa Arab itu taubat. Jadi taubat artinya menurut bahasa Arab kembali dari sesuatu. Wa idza usnidat ilallah, apabila kalimat tobat itu disandarkan kepada Allah, kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah, summa taba alaihim, kemudian tobat Allah atas mereka. Jadi tobat itu bisa artinya manusia tobat, bisa Allah itu tobat, cuma artinya berbeda. Kalau Allah itu artinya tobat, urida biha ruju'u lutfihi wa rahmatihi bi abdih, kembali kelembutannya dan rahmatnya dengan hambanya. Taba alaihim artinya tobat Allah atas mereka. Maksudnya Allah kembali dengan kasih sayangnya atas mereka itu hamba-hambanya tadi. Au ilal abdi, atau apabila tobat itu disandarkan kepada hamba, hamba bertobat, artinya urida biha ruju'uhu aniz zambi, dimaksud dengannya adalah kembalinya hamba daripada dosa. Para muhibbin rahimakumullah, kembalinya hamba dari dosa itu tobat. Karena manusia itu pada asalnya diciptakan oleh Allah dalam keadaan bersih dan suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap orang yang dilahirkan itu dilahirkan atas kesucian. Siapapun, dimanapun, pokoknya bila kanak-kanak yang lahir itu anak siapakah, itu suci. Nah, lalu apabila si manusia ini berbuat satu dosa, kemudian dia tobat, itu namanya kembali kepada kesuciannya. Kembali kepada kesuciannya. Syekh Ali As-Sabuni mengatakan bahwa kanak-kanak yang disebutkan tadi lahir atas keadaan fitrah, suci, bersih,
Nah, kanak-kanak itu andai kata dia dibiarkan di suatu tempat yang tidak ada pengaruh lainnya, niscaya kanak-kanak itu beriman kepada Allah. Misalnya ada anak lahir, mbak anaknya lahir, mamanya mati, abahnya mati. Di kampung kada ada manusia, kada ada pergaulan, cuma kanak-kanak ini hidup, berkembang, beganal, jadi remaja, jadi dewasa, beriman kepada Allah. Pasti beriman kepada Allah, karena dasar itu anak sudah fitrah, sudah suci. Nah, kenapa kita manusia ini ada kafir, ada Nasrani, ada Yahudi, ada Muslim, ada apa? Itu menurut Nabi adalah sebab keluarga lingkungannya yang membuat demikian itu. Nah, kita jadi Muslim karena orang tua kita dulu Muslim. Ada anak yang kafir, itu ada pengaruh dari orang tuanya dulu yang kafir. Padahal dasarnya manusia itu adalah fitrah, suci. Nah, jadi apabila orang yang berbuat dosa itu berarti menguturi kesuciannya, dan dia tobat kembali kepada kesuciannya itu. Wa syar'an ar-ruju'u amma la yardallah ila ma yurdih. Kalau di dalam bahasa agama, tobat itu tadi dalam bahasa Arab. Kalau bahasa agama, tobat itu artinya kembali dari sesuatu yang Allah tidak ridha kepada sesuatu yang meridai akan dia oleh Allah Ta'ala. Nah, itu tobat dalam pengertian agama. Jadi kalau ada Al-Quran memerintahkan kita tobat, ada hadis-hadis Nabi memerintahkan kita tobat, arti tobat di situ adalah kembali dari sesuatu yang tidak diridai Allah kepada sesuatu yang meridai akan dia oleh Allah Ta'ala. Mimma huwa mahmudun fi syar'i, dari sesuatu yang dia terpuji pada syariat ini. Fayashmalut taubatal wajibata, maka mengandunglah itu pengertian akan tobat yang wajib. Wahiyal waqi'atu minaz zambi, yaitu tobat yang jatuh daripada dosa. Wal mandubata, dan tobat yang sunat. Wahiyal waqi'atu, yaitu yang jatuh minas syubuhati wal makruhat, daripada yang syubhat dan makruh. Wahiyya taubatuz zuhad ngarannya. Jadi tobat itu ada dua. Pertama, tobat itu tobat daripada dosa. Orang yang tadi berdusta, nah lalu inya menyesal, lalu inya berampi, pada hendak mau ulang lagi, astagfirullahalazim. Nah, itu tobat yang wajib. Ada tobat yang sunat. Nah, tobat yang sunat ini tobat daripada perkara-perkara yang syubhat dan yang makruh. Misalnya ini ada makan makanan yang syubhat, yang tidak jelas halal haramnya. Nah, habis makan itu lalu inya tobat kepada Allah. Ini tobat yang sunat. Nah, ada lagi misalnya yang makruh. Hal-hal yang makruh banyak. Perbuatan-perbuatan yang makruh sangat banyak. Lalu ingin menyesal dari perbuatan makruh itu dan berniat kada akan mengulang lagi. Nah, maka tobat itu tobat yang sunat ngarannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, para ulama menjelaskan bahwa tobat yang wajib itu berfungsi antara lain li taufiqil ibadah. Itu fungsinya tobat yang wajib. Faidahnya tobat yang wajib itu banyak. Salah satunya agar kita dapat taufik ibadah. Itu salah satu.
Kenapa kita maka malas sembahyang? Pasti ada dosa. Kenapa kita malas berbuat kebaikan? Pasti ada dosa. Dosa-dosa itulah yang menghalangi datangnya taufik kepada kita, sehingga perbuatan baik itu kita kada bisa melakukannya. Nah, salah satu penyebabnya adalah dosa-dosa yang belum terampuni, belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kada kawa sembahyang tahajud, kalau kawa sembahyang tahajud, pada bangun tengah malam, duduk tengah malam, mengupi, minum, beruku tengah malam, tapi tahajudnya kada kawa. Tahajud kada kawa, padahal kadang alih cakainya berudu satu mas sembahyang 2 rakaat tahajud, cuma nya kada kawa tahajud nih, kada ada taufik Allah. Sebabnya apa? Dosa sebabnya. Nah, itu fungsinya tobat ini, tobat yang wajib nih, supaya bisa melakukan amal ibadah, supaya bisa melakukan amal kebaikan. Adapun tobat yang sunat, nah tobat yang sunat itu salah satu faedahnya adalah lihalawatil ibadah, untuk kelezatan ibadah. Kenapa sembahyang ini kada mau nyaman? Kenapa membaca Quran itu kada mau halawah, kada mau manis? Kenapa membaca salawat itu rasa kada nyaman? Itu sebabnya adalah kita kebanyakan melanggar nang makruh, kebanyakan makan nang syubhat, dan kita kada tobat daripada itu. Akibatnya amal ibadah kita ini selalu rasanya rasa kada nyaman. Bisa kita lakukan tapi kada nyaman. Nah, kalau dosa itu kada kawa lalu beribadah. Kalau nang makruh subhat beribadah bisa tapi kada nyaman, kada ada halawah. Ini sembahyangnya bisa tapi kada ada nikmatnya. Itu sebabnya apa? Kebanyakan nang makruh, kebanyakan nang subhat. Nah, bila tobat dari makruhat, tobat daripada perkara subhat, maka akan didapat halawatul ibadah, manisnya ibadah itu. Membaca Quran samanya pada kawa, mbah maghrib kawa jam baca Quran 4 surah 5 surah kawa. Berarti ini orang kada banyak berdosa, karena kawa berbuat kebaikan. Habis maghrib, antara maghrib isya bisa aja membaca Yasin, Tabarak, Waqiah, Alif Lam Tanzil. Nah, bisa istiqamah. Nah, kalau itu bisa kita lakukan, pertanda kita kada banyak dosa kita. Buktinya kita bisa melakukan itu. Nah, kemudian yang kita baca itu apakah ada kelezatan, apakah ada manis, apakah ada nikmat, tergantung lang subhat dan makruh yang kita laksanakan, kita perbuat. Jadi bila kita sudah tobat daripada dosa, tobat daripada yang subhat dan yang makruh, nah otomatis sudah ibadahnya bisa, manisnya pun didapat. Min Is'adir Rafiq li Syekh Muhammad bin Salim bin Sa'id Babasil rahimahumullah ta'ala. Adillatut taubati wa fadailuha, dalil-dalil taubat dan keutamaan-keutamaannya. Wa'alam hadanallah wa iyyaka annal ayati fiha katsiratun wa masyhuratun, kaqaulihi ta'ala والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله mataba. Surat Al-Furqan ayat 68 sampai 71.
yang artinya dan orang-orang yang tidak menyembah beserta Allah Tuhan yang lain. Orang yang tidak membunuh seseorang yang mana Allah haramkan membunuhnya kecuali dengan kebenaran, dan tidak melakukan perzinahan. Dan barang siapa yang memperbuat demikian, menyekutukan Allah atau membunuh orang atau melakukan perzinahan, yalqa asama, dia akan masuk neraka. Menurut sebagian ahli tafsir, asama itu satu jurang pi jahannam. Yudha'af lahul azab, dilipat gandakan baginya azab pada hari kiamat, dan kekallah dia pada azab itu, dihinakan. Kecuali orang yang tobat. Nah, kecuali orang yang tobat, kecuali orang tobat dan beriman dan beramal saleh, maka mereka itulah menggantikan oleh Allah dosa-dosa mereka itu kebaikan, dan Allah Maha Pengampun. Dan barang siapa yang tobat dan beramal saleh, maka bahwasanya dia tobat kepada Allah sebenar-benar tobat. Nah, ini dalil adanya perintah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, orang yang menyekutukan Allah, baik musyrik atau murtad, ini adalah dihalalkan darahnya. Artinya apa? Orang itu kada punya harga di sisi Allah, sehingga orang itu boleh dilenyapkan di muka bumi. Orang-orang musyrik yang memerangi kita, orang-orang murtad Islam kemudian pindah agama, nah, ini orang-orang yang dihalalkan darahnya. Yang kedua, orang-orang yang membunuh orang lain. Nah, ini orang yang membunuh orang lain ini pun kada punya harga di sisi Allah, sehingga boleh dilenyapkan di bumi, dibunuh. Yang ketiga, orang yang melakukan perzinahan, itu pun orang yang tidak punya nilai di sisi Allah, sehingga dia boleh dilenyapkan, dibunuh di muka bumi ini. Kecuali yang tobat. Illa man taba wa amana wa amila salihah. Namun di situ ada perbedaan orang yang murtad. Nah, orang murtad ini darahnya halal, namun dia tidak boleh dibunuh sebelum disuruh tobat. Kita murtad kalau nih inggih pun pindah agama. Nah, ikam bila kada bebulik ke Islam, ikam dibunuh. Kayak itu bebulik aja jadinya ke Islam, kada tahu bang. Nah, bebuliknya ke Islam, nah selamatnya. Kalau jadi dibunuh, karena boleh dibunuh itu sesudah enggan untuk kembali. Orang yang membunuh orang lain itu dibunuh, tetapi apabila ahli waris keluarganya itu meridhakan, nah maka dia tidak jadi dibunuh. Cukup dia tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami jarna anak merelakan lagi sudah, abah kami dibunuh, kami ikhlaskan, kami kada menuntut apa-apa. Nah, selamat. Orang ini kada dibunuh, cuma diperintahkan tobat kepada Allah. Nah, yang ketiga, orang yang melakukan zina. Nah, orang yang melakukan zina ini tidak ada jalan lain selain daripada dihukum. Macam berzina,
Nah kami dihukum nih, kadang sudah tubat kada kawa tetap dihukum. Nah itu perbedaan antara murtad membunuh orang. Jadi hukuman perzinahan itu kada hilang dengan hukuman di dunia. Orang berzina maka sudah bakal warga orangnya. Hukum Islam apa? Orang ini mesti dihukum rajam, tuh kan? Dihukum rajam. Kalau sudah tubat ada lagi kada kawa lagi itu. Walaupun dengan tubat hukum itu tetap jalan. Nah itu perbedaan antara tiga dosa besar tadi.